Jumpa kembali dengan saya, Pak Bigemes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya melaporkan SPT massa untuk PPN yang nihil melalui aplikasi e-faktur yang terbaru. Jadi, pelaporan yang terbaru ini kita tidak perlu login lagi ke DJP online. Tapi yang kita perlukan adalah kita login di aplikasi e-faktur melalui web base-nya e-faktur. Nah, jadi nanti begini, kita akan mengetikkan di browser itu web efaktur.pajak.go.id/login. Setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi ada NPWP, kemudian ada nama perusahaan, lalu ada password. Nah, password ini adalah password sebelum dirubah yang pertama kali kita dapatkan di email waktu kita mengaktifasi PKP. Jadi harus menggunakan password ini. Setelah itu kita login. Jadi ada profile, ada administrasi, download CSV Prepop. Nah, sebelum menggunakan aplikasi ini, sebelum menggunakan web base ini supaya bisa digunakan untuk pelaporan, kita harus mengisi dulu di profil PKP-nya. Jadi profil aplikasi harus diisi mulai dari nama penandatangan faktur, nama penandatangan SPT, dan jabatan penandatangan SPT. Kemudian ada tab sampingnya itu profil PKP yang tidak bisa kita ubah. Nah, jadi seperti ini. Perubahan data hanya dapat dilakukan melalui KPP. Kita akan mulai untuk mengisi SPT massa. Jadi, untuk mengisi SPT massa ini, kita klik administrasi, kemudian kita klik monitoring. Nah, kita tampilkan dulu. Jadi, untuk bulan yang ke-9, itu sudah sukses dilaporkan. Nah, kita akan mencoba untuk melaporkan SPT massa di bulan yang ke-10. Jadi dari sini kita akan melihat di ujung sebelah kanan ada posting SPT. Kita klik posting, kemudian kita pilih masa pajaknya, kemudian pembetulannya ke 0, kita submit. Kemudian akan ada tulisan proses posting sudah masuk dalam antrian. Silakan tunggu beberapa saat. Kita oke. Nah, jadi seperti ini. Yang ke-10 sukses posting. Kita buka, bisa dibuka, bisa dihapus, bisa dicetak. Jadi kita buka dulu. Nah, dari sini ada 3 tab. Ada lampiran detail, lampiran AB, dan induk. Untuk mengisinya, kalau kita akan membuat SPT nihil, yang lampiran detail kita abaikan, kemudian masuk ke lampiran AB, kita centang dulu pernyataannya, kemudian kita coba, lihat ada 3 yang harus kita cek, mulai dari rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Berhubung perusahaan saya ini belum berjalan, jadi ya setiap bulan harus melaporkan SPT massa meskipun nihil. Setelah lampiran AB kita nyatakan, kita checklist pernyataannya, kita submit. Nah, setelah itu akan masuk sertifikat digital. File sertifikatnya, kemudian paspres. File sertifikat ini
bisa kita ambil di Enova, ya. Jadi di aplikasi Enova. Jadi ini sertifikatnya sudah saya download. Passphrase juga ada di dalam email pertama kali dapat waktu aktivasi. Jadi untuk membuka passphrase ini, isinya apa? Ya harus menggunakan password yang tadi. Itu adanya di file PDF yang disertakan dalam email pertama kali setelah aktivasi PKP. Nah, jadi submit SPT lampiran AB berhasil. Kita klik OK. Nah, dari induk ini ada 6 yang harus kita cek juga. Mulai dari penyerahan barang dan jasa, perhitungan PPN kurang atau lebih bayar, kemudian PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, atau pembayaran kembali pajak masukan, kemudian penjualan atas barang mewah, dan kelengkapan SPT akan muncul seperti ini, ada checklist-checklistnya. Setelah itu kita checklist pernyataannya, kemudian kita isi. Sebenarnya sudah otomatis ya, kalau tadi kan sudah ngisi dari awal, jadi sudah otomatis. Tinggal kita submit aja. Berhasil submit SPT induk, oke. Kemudian setelah itu akan terbuka di bagian actionnya itu buka hapus lapor cetak. Kita akan laporkan. Karena masih belum sukses lapor ya, masih sukses posting aja. Lapor, nah ini adalah masa 10, pembetulan ke 0, status SPT nihil. File lampiran tidak perlu dilampirkan jika nihil. Kemudian kita langsung lapor. Proses lapor SPT berhasil, oke. Nah, setelah berhasil kita bisa lihat BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya. Jadi ini bisa kita cetak ya. Kita juga bisa mencetak SPT-nya. Nah, ini hasil downloadnya kita bisa buka. Nah, jadi seperti ini. Nih, jadinya ada nama PKP-nya, alamat, telepon, kemudian ada NPWP-nya, ada masanya, kemudian ada juga nama jelas dan jabatannya. Nah, setelah itu, karena sudah sukses lapor, ya sudah, berarti kita sudah selesai. Nah, tetapi untuk teman-teman yang biasanya lupa dengan sertifikat elektronik, itu harus cek dulu di Enova ya. Di Enova, faktur pajak. Nah, jadi di sini kita akan masukkan NPWP perusahaan, kemudian password yang dikirim di email, kemudian kita login. Kemudian kita akan lihat di menu sertifikat digital download. Kemudian di OK. Nah, di sini. Jadi sertifikat digital ini masa berlakunya hanya 2 tahun. Jadi sebelum itu harus diperpanjang lagi. Kemudian kita unduh, lalu kita akan gunakan untuk yang langkah-langkah sebelum video tadi ya. Oke, di sini mungkin sudah jelas untuk proses pembuatan SPT massa.
kemudian proses pelaporan untuk SPT massa yang nihil. Dadah, terima kasih.